prosedurnya akan ada. Kalau mau rektor nanti kita sampaikan ke WF3 dulu. Nanti dari WF3 nanti biar disampaikan ke Pak Rektor. Kalau sampai ke Pak Rektor nanti kalau memang oke kita masukkan. Karena di atas masih ada rapat. Kalau zaman mengganggu rapat nggak bisa. Gini loh, kami fasilitasi tetap kami tetap kami sampaikan ke Pak Rektor. Cuma kan kami harus nggak bisa sampai langsung ke sana. Ya Pak, saya memahami. Tapi ini dimasukkan. Ya kita untuk tetap nanti masalah. Ngerti. Jadi itu ketemu dengan rektor ya. Oke. Terangkan sama satu. Satu aja satu. Yang kamu sini. Ada rapat sudah. Silakan ini aja, masuk aja. Ya apa-apa. Tetap kami fasilitasi ke sana. Kalau memang keinginannya adalah tetap aja nanti kami selesai rapat nanti monggo saja dari apa dari karena masih rapat kami sampaikan sekarang masih rapat Saya sudah disampaikan kan apakah dari fakultas sudah mensosialisasikan tentang keberadaan lab, terus pelaksanaannya seperti apa? Yang perlu kita tuju. Jangan sampai nanti misalkan ABS yang dilaporkan baik-baik, tapi kondisinya nggak seperti itu. Itu kasarannya gitu. Ya. Jadi nanti kita cari solusi. Memang tadi dari Mbak BR3 sudah katakan kita itu mau kalau dulunya itu kan hanya di kantor, kan di kantor. Kenapa ya kalau ini nggak sampai ke bawah? Iya, yang kita tadi gitu. sampai Mas tadi, ya. Yang kita ternyata kan gitu. belum. Padahal sudah kita itu. Yang fakultas hukum tadi kan buktinya ternyata bahwa ada yang nggak nyampe sampai ke anak-anak kita gitu loh. Padahal itu penting untuk nyampe ke anak-anak kita. Itu loh. Nggak apa-apa, ya. Kita seneng loh. Tapi dengan koridor yang ya, kita keluarga nggak usah nyalakan. Ini loh, ternyata di tempat saya ya itu lab, misalnya ada 3 lab, ternyata ada mata kuliahnya tapi belum dilaksanakan. Bisa terjadi gitu. Ayo, karena kita sudah wanti-wanti berulang kali setiap rapat. Ya. Tolong ini nanti hasil kesepakatan ini disampaikan kepada kalebnya, kepada jurusannya, syukur-syukur dengan dosen pengampunya. Tapi kalau masih terjadi seperti ini, maka dalam waktu dekat ini bukan hanya dekatnya yang diajak bicara, langsung kepada kalebnya. Biar nggak terjadi. Tapi nggak apa-apa, ini kesempatan kalian cerita. Singkat real aja. Gitu. Lah itu nanti kita gunakan juga untuk tapi jangan fitnah, ya. Jangan nanti kita ngambil keputusan ternyata keliru. Sudah dia. Ayo. Iya. Ayo. Hari ini kita ketemu di sini sebenarnya konteksnya adalah pembangunan yang sudah lama didengar juga suaranya. Perlu kami tegaskan
saya di sini sebagai rekan visip, kebetulan ada visip di sini ya. Nanti akan kita atur lalu lintas dialognya ya. Jadi kemudian kita batasi nanti waktu sholat adzan mana kita break sebentar, kemudian adzan setelah kita lanjut sampai waktunya maghrib. Kemudian tolong beberapa hal yang disampaikan nanti dikomunikasi lewat saya moderator ini ya, mengatur lalu lintas supaya tidak efektif ya, supaya baik Bu Prihat yang dihormati, ini kesempatan pertama kita akan mendengar dari siapa, sampaikan dari fakultas mana, kemudian prodi apa, dan angkatan berapa. Baik, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swadhyatu, namo buddhaya untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak birokrasi yang sudah memadai teman-teman aliansi mahasiswa per PPT dan jelasnya untuk datang ke sini. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang sesungguhnya Bapak Rektor, tetapi saya sangat menyayangkan tidak hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu BR2, Ibu Parti yang sudah bagian untuk mengurus keuangan kampus sekaligus mengurus uang PPT. Yang saya hormati Bapak WR3, Bapak WR1 dan WR4 yang mungkin pada kesempatan ini tidak hadir pada jajarannya, dan juga pihak birokrasi lainnya yang tidak sempat hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Dekan Fisip, Bapak Bakal Dekan 2 Fisip, dan Pak Chandra selaku dosen, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah datang pada kesempatan ini. Jadi baik, sebelum saya masuk ke intisari pembahasan pada kesempatan ini, tujuan kami datang ke sini. Yang paling pertama itu kami pengen ketemu Bapak Rektor. Karena apa? Alasannya untuk dialog ataupun audiensi seperti ini. 2 bulan kemarin kita sudah melakukan dialog yang sama. Kami sudah ketemu Ibu BR2, Bapak BR3, dan kesempatan atau solusi yang diberikan oleh Ibu BR2, jika teman-teman masih ingat dan saya sendiri juga masih ingat, bahwa kita akan ketemu rektor. Jadi jika alasan dari Ibu BR2 tadi rektornya saya minta untuk hadir pada kesempatan ini, sehingga diskusi kita pada hari ini terkait pembahasan bisa lebih clear dan tidak ada lagi permasalahan berikutnya seperti itu. Hanya kami di sini meminta rektor untuk hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya urutkan sebentar ya. Jadi yang hormati Pak Direktur, ada Kapolri, tentu yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Pertamanan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita diberi kesehatan dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini. Jadi yang perlu kami sampaikan, jadi hari ini kami di jajaran pimpinan universitas sedang mengadakan rapat. Rapat apa? Tentu rapat berkaitan dengan berbagai kebijakan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau situasi darurat ini. Apa yang kami bicarakan adalah bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar di universitas yang kondisi normal ini ternyata masih berlanjut. Itu harus kita sikapi. Kenapa? Karena kita tentu ingin bahwa apa yang seharusnya diperoleh oleh mahasiswa atau capaian pembelajaran itu akan bisa dicapai
meskipun kondisi itu sudah tidak normal. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita beberapa waktu belakangan ini masuk mulai ini tuh maraton, bahkan libur pun kita masuk, kemudian apa? Ya, ya. Jadi baik, sudah lagi mengenai tujuan kami datang ke sini. Yang pertama tadi, kami pengen ketemu dengan Bapak Rektor. Jadi ketika Ibu Herdo mengatakan Bapak Rektor nanti sempat hadir dengan alasan rapat karena agenda sangat penting, menurut saya ini juga agenda sangat penting. Jadi mau tidak mau dan suka tidak suka, pada kesempatan ini dengan Bapak Rektor. Sebelum kami maksud tujuan kami datang ke sini, ketika Bapak Rektornya tidak hadir, berarti untuk teman-teman semua kita bisa pulang, kita pulang dari sini. Ya kita adakan sesuatu yang ya perlu lebih ekstrim lagi ketimbang kita dialog seperti ini. Karena menurut saya Bapak Rektor tidak bisa hadir pada kesempatan ini, dan juga permasalahan ini sudah lama kita jalankan. 2 bulan kemarin kita ada dialog audiensi, kita santun datang ke sini, dialog dengan Ibu 2 juga, dan Ibu 2 sendiri yang mengatakan bahwa kita akan ketemu dengan Rektor mencari solusi terbaik. Jadi saya secara pribadi sangat mengharapkan hadir Pak Rektor pada kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan Pak Moderator. Jadi ini kan beberapa kali ada sudah ketemu dengan Pak Biar 4, Biar 3 dan Biar 2. Konkret kita konkretkan hari ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan adik yang mau disampaikan itu kita sampaikan ini semua sama. Jadi ada Pak Biar 4 ini lengkap bahkan tambah dengan visit lagi. Biar 4, Biar 3, Biar ini lengkap formasi rektorat. Dan ini tangan-tangannya rektor semua, maksud saya. Jadi sampaikan aja apa yang disampaikan. Nah, sampaikan mulai sampai sebentar. Ya, Ulang, kasih surat aksi, ulang. Apa yang adik-adik itu memang porsinya bukan porsi di universitas. Badan penyelenggara itu ada kayak gimana? Oke, selanjutnya. Jadi baik, terkait dengan Bapak Rektor ini, ya, dan saya pribadi teman-teman juga merasakan hal yang sama. Pada kesempatan ini kami pengen ketemu Bapak Rektor, dan juga kita sempat ada dialog dari Pak Dekan. Pak Dekan kalau masih ingat, kita sempat adakan dialog daring melalui via Zoom, bahwa Bapak Dekan juga mengatakan kita akan memfasilitasi ketemu dengan Rektor. Ya, terlepas dari R2 dan R3 dan jajarannya, tetapi pada kesempatan ini kami pengen Bapak Rektor yang hadir. Ya, jika tidak bisa memfasilitasi, jadi saya arahan teman-teman kita pulang pada kesempatan ini. Dan kita akan datang lagi ke sini dan ada lebih istri lagi. Kita akan demikian. Terima kasih. Jadi gini, adik-adik mau ketemu dengan Pak Rektor, ya kan? Hari ini kita jawab, hari ini kita kan lagi bahas penting. Terus adik juga bilang ini juga penting. Nah, tapi kan kita tidak tahu bahwa adik-adik mau ketemu hari ini dengan Pak Rektor. Kenapa? Bisakah hal itu disampaikan secara formal? Ingin ketemu Pak Rektor sehingga kita agendakan, ya kan? Mau ketemu dengan Pak Rektor, siapa yang mau bertemu, ya kan? Kemudian kita agendakan, kita sesuaikan dengan agenda kita, ya kan? Kita sesuaikan, berarti kita ketemu. Nah, jadi itu akan lebih baik daripada tadi kita mau ketemu, kalau enggak kita akan melakukan. Janganlah pakai cara-cara seperti itu. Ya, ayo. Tadi kan Kapan mau ketemu? Tadi kan Ibu bilang Ya. di atas ada pertemuan. Betul. Nah, di atas ada pertemuan. Apakah Ibu dan Bapak di sini tidak ikut pertemuan? Loh, Kalau ikut. memang itu berarti sementara Bapak Rektor masih istirahat. Sama salahnya bisa dihadirkan di sini. Sekarang gini loh. Ayolah, kita saling menghargai. Ya, Ayo sudah sekarang tulis permintaan. Kalau itu kan lebih baik dulu. Jadi Jangan, tolak. apa? Cara berorganisasi yang lebih baik. Ayolah kita Jangan. lakukan. Jadi Ulang kita sih. kan memperhatikan adik-adik. Kita Ulang. akhirnya break, ya kan? Tapi itu dengan jajaran yang lain kan masih ada. Nah,
untuk ketemu di sini, ya kan? Sekarang ayo sampaikan kepada kami secara baik-baik. Nanti kalau misalnya ketemu Pak WR, kita mau ketemu dengan Pak Rektor. Siapa yang mau ketemu dengan atas nama siapa? Kalau ada surat itu akan menjadi agenda kita bahwa adik-adik mau ketemu dengan Pak Rektor, ya kan? Dan itu pasti kita jawab. Kapan ketemunya? Acaranya apa? Jadi seperti ketiga kita mengundang para dekan. Pak Rektor aja mengundang para dekan, pasti ada undangan, ada surat, gitu loh. Ayo kita lakukan seperti itu, gitu loh. Jadi mari kita saling menghargai, ya. Jadi tadi kalau kita datang ke sini itu karena ya tadi coba diselesaikan, misalnya kan, ada tetap tidak mau, mari kita ketemu rektor, ayo kita agendakan. Kapan ketemu dengan Pak Rektor, ajukan secara resmi, ya kan? Itu kalau perwakilan mahasiswa, ya perwakilannya siapa yang secara organisatoris itu memang mempunyai jalur untuk itu. Ayo kita akan saranai. Jadi nanti supaya tidak ada unsur pemaksaan, kan nggak bagus gitu loh, gitu ya. Ya tadi coba dihargai ya. Kita akan sangat menghargai. Ayo ketemu, gitu. Silakan. Jadi jangan terus kalau sekarang nggak ketemu, berarti sekarang harus ketemu. Kalau sekarang nggak ketemu, kita pulang. Tapi kita akan bikin aksi yang lebih ini. Ayolah, jangan seperti itu. Ya. Jadi mari kita buat apa yang atas nama tadi Pak WR3 mungkin bisa menyampaikan, menyarankan kepada adik-adik mahasiswa semuanya dalam rangka bagaimana kita berkomunikasi, berdialog, berkomunikasi dengan yang lebih baik. Karena ini juga akan merupakan proses pembelajaran adik-adik menjadi pimpinan yang baik, gitu ya. Kalau saya bisa masuk. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Saya Upi Purnama, Fakultas Industrial dan Politik Administrasi Publik Semester. Apa ya? Mungkin kalau urusan rektor ya sudahlah. Maksudnya begini. Yang kami kesalkan di sini ya, saya datang sini karena misal bahwa dari semester 5 kami sudah ajukan. Dari semester 5 ya Bu ya, yang bisa dicatat dari semester 5 sampai semester 6 ini sudah makan berapa bulan. Nah, kata Bapak Wakil Rektor 3 tadi, kampus akan mengadakan rapat tiap sebulan sekali, yaitu oleh para dekan dan juga jajaran rektor, jajaran pengurus pusat. Yang saya sayangkan di sini bahwa semester lalu itu kami sudah mengadakan dialog, entah itu dialog jurusan, dialog dekan. Kami sudah menyampaikan segala satu berkaitan dengan karena kami datang dengan biaya praktikum. Kami sudah sampaikan ya, semuanya kami sudah sampaikan, semua kami sudah kasih masukan apa segala macam. Makanya kami datang terus menerus tuh karena setelah dialog semester kemarin itu tidak ada jawaban yang pasti. Yang paling pertama adalah transparansi BPT semester 4 dan semester 5 yang kami sudah lewati, terutama kami semester 6 yang sudah lewati ya. Tidak, kami belum dapat jawaban. Kami ke fakultas pindah ke pusat. Kami ke pusat pindah ke fakultas. Ya, saya tidak memanipulasi di sini, tapi memang itu jawabannya. Dan di sini kami merasa dipermainkan. Makanya kami datang terus menerus dan kami itu sangat mau bertemu rektor supaya Bapak Rektor mendengarkan langsung apa yang kami mau. Begitu. Bukannya kami tidak percaya Bapak Ibu, bukan. Tapi kami mau bahwa kepala rumah tangga Universitas Merdeka Malang ini datang dan bersama dengan anak-anak yang membicarakan suatu masalah. Begitu. Kami mau seperti itu. Bukannya kami di sini tidak setuju Bapak ada, bukan. Tapi kami lebih mau bahwa ada kepala keluarga di sini. Ya, kalau dalam keluarga itu ada kepala keluarga ya. Jadi kami mau ada kepala keluarga supaya dia bisa menjadi pendengar atas masalah ini. Begitu. Makanya kami tuntut supaya rektor ada. Terus dialog itu sudah berapa kali? Dialog baik melalui daring maupun tatap muka secara langsung. Sudah, ya saya kira sudah hampir 15-an kali ya. Baik itu di fakultas maupun di pusat. Kami sudah datang kemarin bertemu dengan rektor dan jajaran juga bahwa kami belum menemukan jawaban yang pasti. Dan saya ingin menuntut jawaban dari Ibu Wakil Rektor tadi bahwa ada pemotongan biaya BPP sama BPT ya.
Yang saya mau tanyakan itu semester berapa ya, Bu? Mungkin langsung jawab ya. Semester berapa untuk BPT dan BPP? Semesternya saja, Bu. Jadi gini adik-adik, sebetulnya Mister, memaknai biaya ngerti tidak pertanyaan itu sini? gini. Kenapa kita menetapkan biaya BPT itu seperti itu? Dan itu sudah ditetapkan sebelum adik-adik masuk ke Universitas Merdeka Malang, ya kan? Jadi tarif itu sebetulnya sudah dirilis awal kita menarik mahasiswa baru, ya kan? Nah, bagaimana, kenapa polanya seperti itu? Karena begini, di kita itu ini perlu juga cari tahu supaya nanti bisa. Sebentar, karena ini nggak bisa dipotong hanya itu ya. Jadi mohon saya diberi waktu. Ada dana pengembangan pendidikan yang itu di awal bisa dibayar lunas atau dibayar 5 kali angsuran. Ya, kenapa 5 kali angsuran? Karena kita meringankan orang tua. Tapi ketika membayar lunas itu bisa ada potongan sampai 2 juta. Ya, itu sehingga Pak, ini para calon mahasiswa dan orang tua bisa milih, mengukur kemampuannya. Oh, saya akan bayar lunas atau saya bayar enggak. Nah, selain itu biaya selama studi itu ada lagi biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus dibayar kan setiap semester selama menjadi mahasiswa. Berikutnya lagi adalah BPT. Nah, kenapa BPT itu ditagihkan di semester, tiap semester dan baru ditagih di semester 4? Karena apa? Karena tadi mempertimbangkan ketika mahasiswa itu mengambil angsuran untuk DPP, maka mereka baru selesai sampai UTS semester 3. Karena UTS UAS semester 1, UTS UAS semester 2, UTS semester 3. Berarti selesai. Ya kan? Maka selama 1 sampai 3 semester tidak dibebani biaya praktikum. Ya kan? Praktikum itu baru dibayarkan di semester 4 sampai semester 8. Nah, sementara di prodi-prodi lain pelaksanaan praktikum itu sudah dimulai di semester 1. Jadi sebetulnya tagihan itu tidak identik dengan periode itu, tetapi dengan keseluruhan praktikum selama masa studi. Untuk meringankan maka dipilah-pilahlah diambil di semester-semester. Nah, itulah dasar pemikiran kita ketika menetapkan tarif studi di Universitas Merdeka Malang. Dan itu sudah dipublikasikan kepada para calon mahasiswa sebelum masuk. Sehingga sebetulnya adik-adik ketika itu sudah tahu, itu sudah ada di leaflet itu sudah ada. Gitu. Ya. Jadi itulah tarif yang kita tawarkan kepada masyarakat. Ini loh, kalau mau kuliah di Unmar, biayanya ada DPP yang dibayar sekali selama masa studi tapi bisa diangsur 5 kali, BPP ya kan, yang harus dibayar tiap semester selama menjadi mahasiswa, dan BPP yang dibayar mulai semester 4 sampai semester 8. Itu yang kita tawarkan, ya kan. Nah, kemudian untuk BPP khusus, ya kan, pelaksanaannya itu di prodi-prodi itu sangat variatif. Dan juga meminta pertanggungjawaban. Ya. Seperti apa solusi yang ditawarkan oleh birokrasi dan universitas terkait dengan teman-teman yang sudah membayarkan BPT. Dua tuntutan itu yang kami ajukan kemarin. Ya. Oke, ya. Jadi
besar tidak terlalu PPT. Ya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban dari Penggunaan. Ini karena memang terus terang aja kalau uang BPT harusnya karena yang lebih tahu di bidang keuangan, tapi harusnya yang semester 4, semester 5 itu udah turun ke prodi, karena yang tak rasakan di prodiku teknik mesin itu sudah turun dan sudah dipertanggungjawabkan, karena untuk bisa mengambil uang BPT di semester selanjutnya, laporan pertanggungjawaban juga harus selesai di semester yang kemarin, harus dipertanggungjawabkan. Itu makanya ini akan kita ngomongkan dengan Pak Dekan, karena ini Pak Dekan dan Pak Kaprodi harus Iya, Pak. dan harus ditanya sanggup nggak? Gitu. Kalau nggak sanggup ya kalau kita ya itu tadi pada prinsipnya dasar dari kantor pusat ini akan apa yang disampaikan. Jadi tidak, makanya tadi saya sampaikan kita tidak ada masalah ketika ya wis nggak sanggup ya kan, tapi tidak keseluruhan, karena maaf, makanya kalau kayak fakultas teknik itu memang basisnya adalah basis tugas dan praktikum, makanya jangan ngomong keseluruhan. Kalau itu nggak ada, matilah orang teknik itu, karena basisnya basis praktikum. FTP juga basisnya praktikum, terus tiap hari praktikum seperti itu. Terus begitulah. Berarti kami sangat mengharapkan untuk keputusan yang dibuat secepatnya apa? Ya. Ini dikatakan loh ya. Ini berarti memang harus ditepis. Harus ditepis lagi. Itu harus ditepis. Harus ditepis. Saya boleh masuk? Iya. Sebenarnya di kami sebenarnya, apalagi saya secara cerna tidak mempersoalkan adanya praktek 800.000 bahkan 1 juta pun saya tidak mempersoalkan. Masalahnya tidak ada praktek sama sekali, bahkan itu terkait yang Pak Chandra bicara kemarin itu, kalau saya mencatat itu ini mata kuliah praktek protokol sistem Pak. Itu sama sekali tidak ada prakteknya. Artinya bagi saya memang terkait tuntutan kami kemarin menghilangkan uang praktek dan meminta pertanggungjawaban terkait dengan BPT yang sudah dibayarkan. Itu saja dua persoalan itu. Sangat manusiawi. Aku bisa memahami. Sangat paham. Aku bisa memahami. Artinya sebenarnya apa-apa berikan kami sampai naik kemudian BPT. Karena pada dasarnya dari baru kami paham juga. Bangkitan itu ketemu belum langkah selanjutnya kami ketemu BPT. Oke, gini Pak Rudi. Harapannya kalau bisa harapannya Bapak menghilangkan Gini. Saya paham. Pertama saya ya di jajaran Rektorat terima kasih dapat info yang real dari kalian. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih loh ya. Ya benar. Jangan takut. Benar, aku jujur. Ya, Terima kalau kasih. Selama ini kan nggak dapat info. Oh sudah. Nah gitu. Ternyata di bawah nggak seperti itu. Tadi ya, berapapun bayar, asalkan itu manfaatnya itu ada, kan nggak masalah. Buktinya apa? Di prodi yang lain, misalkan komunikasi nggak jauh-jauh ya, nggak mungkin kan nggak seperti di publik. Kita ya makanya ini persoalan ini memang khususnya adalah di administrasi publik. Nah, sekali lagi kami terima kasih. Ya. Kemarin dekan sudah dipanggil. Segera ajukan. Tapi ini mestinya nanti selanjutnya akan sampai ke prodi. Bahkan masa nggak percaya, kita itu mau memanggil sampai ke Kaleb. Kenapa? Yang lain itu bisa melaksanakan, ini kok enggak? Kan gitu permasalahannya.
sama-sama sosial katakanlah di ekonomi itu bisa loh. Kenapa? Nah ini kan psikologi, jangan kita ya udahlah kita bicara solusi. Nah solusinya sudah ketemu bahwa karena di publik tidak mampu kan gitu melaksanakan praktek, kasarannya uangnya dikembalikan saja kan gitu toh. Karena kan nggak mampu. Iya. Daripada nanti terus terjadi seperti ini. Iya. Ke pusat lagi. Iya, ya, pasti seperti itu Pak. Kalau misalkan tidak selesai. Ya Mas ya. Ya, oke. Ya, wis. Iya. Yang pertawaran dari Bapak tadi memang benar. Sangat seperti itu. Artinya begini, jawaban dari Bapak yang kami menangkap seperti ini. Artinya secara langsung hanya pro dia tidak mampu menyelesaikan apa tadi dengan yang baru selesaikan. Kalau di publik permasalahan ini, Pak, pasti menurut saya pasti banyak sekali jurusan yang ada kendala di praktikum. Hanya itu dari antusias dan keberanian yang disebutkan di pusat tidak ada. Harapan saya kepada Bapak nanti coba cari tahu kebenaran seperti apa di jurusan kah, di fakultas kah. Ini mungkin berawal mungkin publik, mungkin hukum, dan pasti banyak teman-teman yang lain masalah sedang uang praktik. Untuk itu mungkin sekedar harapan saya Bapak. Untuk itu kalau bisa kita mencari tahu sampai teknisnya, sampai lapangan seperti apa. Dan menurut saya banyak yang saya dengar dari telinga saya, banyak teman-temannya tidak suka dengan praktik ini, bukan hanya publik. Untuk itu mungkin kalau bisa, kalau memang publik dihilangkan, yang menurut saya jangan hanya publik, biar teman-teman yang lain dipraktikkan juga. Dipraktikkan hal ini artinya praktikkan secara teknis di lapangan seperti apa. Apakah benar seperti di publik tadi tidak mampu menyelesaikan praktik atau ada kendala-kendala lain? Karena yang naik ke sini karena memang secara mayoritas teman-teman publik, tapi masih banyak teman-teman yang masih kendala, masih merasa dengan mempraktikkan ini. Ya untuk itu mungkin kalau sudah tahu dari Bapak tadi, ya kami terima terus ini seperti apa tawaran. Tapi harapan besar kami jangan hanya seperti ini. Karena apa? Kalian pengen uang praktikum khususnya di publik ataupun BFA dihilangkan saja. Karena kalau memang Bapak R3 tadi membandingkan dengan teknik itu memang beda jauh. Di teknik memang benar, teman-teman teknik bilang kami merasakan praktek. Ditanyakan apakah publik merasakan? Ya kami tidak. Karena situ kan sudah dua arah dan dua jalan yang sudah berbeda. Fakultas sudah berbeda, jurusan juga sudah berbeda. Artinya kewenangan dari ketua prodi menangani praktek ini pasti berbeda. Nah, sedangkan di publik kami tidak merasakan praktek seperti apa. Makanya substansi permasalahan kami itu menghilangkan. Jangan hanya semester ini karena ada pandemi, tapi untuk selamanya. Untuk selamanya. Itu yang kami harapkan. Mungkin saya harus kembalikan kepada teman-teman mungkin ada aspirasi yang mau ini. Mungkin hanya itu saja Pak. Tujuan kami datang kemari. Dua tuntutan itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak W3 dan Bapak W4 dan Pak Thomas juga. Hanya itu saja. Tidak lain. Kami tidak mempersoalkan terkait BPP tidak masalah bagi kami. 2.900.000 tidak masalah bagi kami. Yang kami persoalkan BPT itu saja. Ya, BPT yang prakteknya tidak ada sama sekali. Gitu. Dan kami, harapannya tuntutan kami segera ditindaklanjuti, dan juga pertanggungjawaban dari BPT yang sudah dibayarkan. Harus kita panggil.